Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Diduga dihantam gelombang tinggi, kapal ikan di Mimika hilang kontak. Kekurangan tenaga pengajar, Dinas Pendidikan Merauke butuh 2.000 guru untuk menggelar belajar tatap muka di pedalaman. Tertular COVID-19, Wali Kota Jayapura minta warga menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Kapal ikan yang membawa 7 orang nelayan dilaporkan hilang kontak di Pantai Yapero, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Rabu kemarin. Kapal ikan tersebut diduga hilang kontak karena diterjang ombak tinggi. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kabupaten Mimika yang menerima laporan langsung mengerahkan tim untuk mencari kapal ikan tersebut. Namun karena cuaca buruk, tim SAR gabungan terpaksa kembali dan menunda pencarian. Kepala Kantor SAR Mimika, Mercy Randang, mengatakan pihaknya mendapatkan laporan dari keluarga korban, namun karena cuaca buruk, tim hanya menyusuri bibir pantai dan rute-rute yang diduga dilewati kapal ikan itu. Kami langsung mengaksi dengan mengirimkan personil ke dermaga Tomako dan lanjut ke LKP atau lokasi kejadian di mana diperkirakan kapal tenggelam. Sesuai informasi dari keluarga korban bahwa kapal ini adalah kapal ikan dan sempat meminta bantuan untuk memberikan pertolongan karena sudah diinformasikan kemasukan air. Kami langsung merespon dan memang setelah kami keluar ke daerah muara itu sempat agak dilema karena situasi cuaca yang kurang mendukung. Tapi karena situasi kita coba untuk telusuri masuk terus, tapi karena memang semakin mengancam dan akhirnya kami balik. Menurut laporan dari keluarga, kapal diduga mengalami kebocoran dan tenggelam akibat dihantam ombak besar. Namun tim SAR gabungan berharap ketujuh orang nelayan tersebut ditemukan dengan selamat. BMKG sebelumnya sudah mewanti-wanti agar nelayan untuk sementara tidak melaut karena gelombang tinggi yang masih akan terjadi hingga Maret nanti. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Aksi teror yang belakangan terjadi di Kabupaten Intan Jaya diduga dilakukan sekelompok masyarakat yang kecewa pada pelaksanaan Pilkada 2017. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Paulus Waterpau mengatakan teror yang terjadi merupakan rentetan kekecewaan sekelompok masyarakat karena kalah bersaing dalam Pilkada 2017 di Kabupaten Intan Jaya. Saat Pilkada yang berlangsung 5 tahun lampau terjadi serangkaian aksi pembakaran terhadap beberapa fasilitas pemerintah. Bahkan kelompok yang kalah ini sempat menduduki Bandara Bilogai. Ada rentetannya dengan Pilkada 2017. Gitu, karena amarah, kekecewaan yang memang tersimpan di dalam sanubari masyarakat yang ada di Intan Jaya. Saya paham itu karena saya hadir waktu itu mengikuti proses itu semua. Tapi oke, itu kan sebenarnya sudah berlalu, dan saya pikir pemerintahan sekarang juga sudah mencoba untuk merangkul mereka yang dulu menjadi saingan ataupun lawan mereka dalam pilkada, itu sudah dirangkul. Tapi mungkin ada bagian yang belum, sehingga itu yang membuat agak sulit kiranya kalau kami diharapkan untuk yang berdiri paling depan untuk menyampaikan himbauan-himbauan dan ajakan. Ini kan sama dengan menyalipkan diri kalau hadir dalam kelompok-kelompok itu. Tapi yang punya peran ada tokoh agama, ada tokoh adat, ada perwakilan perempuan, ada macam-macam yang duduk di MRP misalkan, yang ada di DPRP misalkan, ada di pemerintah provinsi, gubernur, wakil gubernur, turun.
Menurut Kapolda, pemerintahan yang sekarang sedang mencoba merangkul mereka yang kalah saat pilkada lalu. Namun kemungkinan masih ada yang belum menerima kekalahan dan melampiaskan amarahnya dengan melakukan aksi kekerasan dan bergabung dengan kelompok separatis bersenjata. Kapolda meminta pemerintah Provinsi Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua agar bersatu untuk menangani konflik di Intan Jaya yang terus terjadi dan memakan korban jiwa aparat serta masyarakat. Dari data yang dikeluarkan Polda Papua, selama tahun 2020 hingga Februari 2021, sebanyak 11 prajurit gugur ditembak kelompok separatis di Intan Jaya. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Sejumlah ibu rumah tangga mendatangi Polsek Mimika Baru Rabu kemarin. Kedatangan mereka ke kantor polisi untuk melaporkan IRT lainnya yang dinilai telah melakukan penipuan. Laporan penipuan sejumlah IRT itu karena mereka merasa ditipu ketika ikut arisan online yang diinisiasi oleh L. L diduga membawa kabur uang mereka dan tidak mengembalikannya sesuai perjanjian saat menggelar arisan. Polisi yang menerima laporan langsung memanggil L dan dipertemukan dengan pelapor. Hasil pertemuan bersama L akhirnya bersepakat akan melunasi sisa dana arisan yang telah ia terima dari anggota arisan online itu. Katanya ikut arisan online, jumlahnya juga bervariasi. Nah, untuk pelakunya kebetulan satu orang atas nama Nurmala. Jadi kami sudah mediasi untuk dibayar cicil sesuai dengan pembicaraan antara kedua belah pihak. Jadi kesepakatannya diselesaikan secara cicil atau diangsur. Mungkin seperti itu, mengingat ini pelakunya atau korbannya banyak, mungkin di atas sekitar 30-an menurut informasi dari ibu-ibu ini. Jadi yang ada dulu. Polisi mengimbau warga tidak tergiur tawaran siapapun yang menawarkan sejumlah uang melalui arisan online, apalagi di tengah pandemi saat ini. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Salah satu masalah pendidikan di Papua adalah kurangnya tenaga pengajar atau guru. Padahal pendidikan adalah tulang punggung bagi Papua agar maju dan setara dengan daerah lain. Di Merauke misalnya, saat ini masih membutuhkan ribuan guru untuk mengajar di semua jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA. Saat ini, di Merauke ada 271 sekolah dasar, 61 SMP, dan 17 sekolah menengah atas. Semua jenjang sekolah tersebut masih membutuhkan 2.000 guru. Kurangnya guru disebabkan banyaknya yang pensiun dan meninggal dunia, sementara penerimaan guru baru tidak ada. Tidak sedikit pula guru yang meninggalkan tugas tanpa alasan jelas, terutama mereka yang mengajar di kampung di pedalaman. Kalau untuk Merauke seluruhnya masih kekurangan guru. Kenapa kekurangan guru-guru itu pensiunnya banyak, ada yang meninggal, tapi untuk penambahan susah. Jatah di 2018 itu adalah 186. Sampai sekarang SK-nya belum ada di tangan kami. Hitung dari 2018 sampai sekarang seberapa tahun, ya. Sementara kita tiap tahun itu pensiun, bahkan juga banyak guru lari ke struktural. Nah, otomatis karena guru ke struktural, maka kita betul-betul kekurangan guru. Melihat daripada kita punya penitipan anak 5 sekolah minggu 5, PAUD 12, punya TK 105, punya SD 227, punya SMP itu 67. Nah, kita punya SMA yang sekarang juga masih ada di sini, ada 23, dan SMK ada 17. Nah, rata-rata ini memang pendidikan memang agak berat karena sekolah yayasan lebih banyak daripada sekolah negeri. YPPK saja punya 67 sekolah. YPK saja itu sudah punya 43. Nah, ditambah dengan YPPGI. Kalau Muhammadiyah punya 17. Nah, YPPGI saja punya 8. Rata-rata sekolah yayasan lebih banyak jumlahnya daripada sekolah negeri. Padahal formasi penerimaan untuk guru untuk sekolah yayasan tidak ada. Padahal amanah Undang-Undang 21 ya. Itu sudah jelas bahwa 5 yayasan yang ada di Papua ini betul-betul harus diberikan guru. Tetapi dalam konteks penerimaan, formasi untuk sekolah yayasan itu susah, tidak ada.
TNI Polri bahkan Babinsa tidak jarang diterjunkan untuk mengajar di sekolah di kawasan pedalaman karena guru harus merangkap 2 hingga 3 mata pelajaran sekaligus. Pemerintah harus turun tangan membenahi kurangnya guru di kawasan terpencil Merauke dengan membangun sarana seperti jalan, listrik, perumahan, bahkan jaringan internet agar guru betah dan tidak mengajar di perkotaan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kasus perceraian di Mimika melonjak tinggi. Waktu tinggal di rumah lebih lama akibat pandemi ternyata tidak membuat pasangan akur dalam membina rumah tangga. Tinggi kasus perceraian bisa dilihat di kantor pengadilan agama di Kabupaten Mimika. Sejak Januari, pengadilan Mimika menerima 55 pengaduan perceraian. Kalau dirata-ratakan, pasangan yang ingin bercerai 5 hingga 10 pasangan per hari. Banyaknya pasangan yang ingin mengakhiri rumah tangga mereka juga cenderung tinggi di bulan Februari ini. Tingginya kasus perceraian ini diduga dipicu kesulitan ekonomi. Pengurangan karyawan di banyak perusahaan swasta menyebabkan hubungan pasangan suami istri tidak harmonis. Akhirnya mereka memutuskan bercerai. Artinya memang ada peningkatan dan kebanyakan memang unsur ekonomi. Ya dimaklumi lah kalau ekonomi memang karena semua lini dibatasi. Artinya gerak usaha juga mungkin dibatasi sehingga pendapatan menjadi berkurang atau bahkan pendapatan hilang sama sekali. Sehingga ya ekonomi menjadi alasan bagi para pihak untuk mengajukan perceraian. Yang tertinggi memang perempuan. Yang mengajukan itu perempuan yang tertinggi. Jadi kalau dihitung di persentase 65-35%. Pengajuan perceraian lebih banyak dilakukan kaum wanita. Sebelum memprosesnya, pengadilan berupaya keras memperbaiki hubungan rumah tangga mereka, namun sering kandas karena akhirnya banyak pasangan yang ingin lanjut ke persidangan. Igobat Memolin melaporkan dari Mimika, Papua. Setelah menjalani perawatan selama sepekan, Wali Kota Jayapura Ben Hur Tommy Mano bersama istrinya Christina Mano dinyatakan sembuh dari COVID-19. Tim dokter Rumah Sakit Profita Jayapura mengatakan BTM bersama istri diperbolehkan pulang ke rumah Rabu kemarin. BTM yang berusia 55 tahun dikabarkan terpapar COVID-19 bersama istrinya pada 9 Februari lalu. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Kendati diizinkan pulang, BTM dan istri harus menjalani isolasi mandiri selama sepekan di rumahnya. BTM mengatakan ia merasa bersyukur bisa sembuh dari COVID-19 mengingat banyak orang meninggal dunia, khususnya di usia rentan 50 tahun ke atas. Banyak yang meninggal karena penyakit penyerta, apalagi diabetes. Saya disiplin, patuh, dan sadar bahwa COVID itu ada di tengah-tengah kita. Mari kita sama-sama bersatu hati untuk membasmi, mengurangi penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Jayapura. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Karena tugas Anda adalah tugas yang mulia, yang selalu mendekat dengan masyarakat, memberikan informasi-informasi, mendapatkan informasi-informasi kepada masyarakat. Semoga Wali Kota menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Menurutnya, jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Jayapura semakin hari semakin meningkat. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Lagi-lagi pimpinan DPRD Merauke terpapar COVID-19. Kali ini Wakil Ketua 1 DPRD Merauke, Almaratus Soliha, yang dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Merauke. Almaratus diduga terpapar COVID-19 ketika melakukan kunjungan kerja keluar Merauke. Ketua DPRD Merauke, Beni Latumahina, memastikan
Kondisi Wakil Ketua DPRD dalam keadaan baik, namun masih menjalani isolasi di rumah sakit. Kemarin baru dapat informasi, tetapi syukur alhamdulillah sudah ada pemulihan. Cuma sekarang masih di rumah sakit, di isolasi untuk pengasapan ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa sembuh sehingga persiapan pelantikan yang insya Allah dilaksanakan tanggal 26 Februari beliau bisa mengikuti. Sudah berapa? Lebih seminggu ya. Seminggu. Itu tracing dari mana Pak Ketua? Ya itu mungkin dari medis yang tracing ya, mereka mungkin tahu di situ. Saya kurang perjalanan ya mungkin ya? Bisa juga perjalanan, tapi juga mungkin karena kita hampir setiap saat dengan masyarakat ya. Iya. Jadi hal-hal ini juga sama dengan teman-teman wartawan juga begitu kan, tiap hari interaksi berhubungan dengan masyarakat, sehingga ini juga perlu kita waspada. Tapi kira-kira nanti ada tracing dari anggota dewan lainnya Pak, setelah wakil ketua ini yang terpapar ini? Ya saya pikir kita semua dalam posisi waspada. Waspada ya? Kita semua dalam posisi waspada. Protokol kesehatan juga kita jalan, tetapi yang paling penting imun ya. Kesehatan kita masing-masing kita jaga seperti itu sehingga badan kita tetap fit, sehingga kita jauh dari segala cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini anggota DPRD yang tertular COVID-19 berjumlah 4 orang. Meski ada yang terpapar, DPRD tetap menggelar sidang paripurna akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Merauke. Sebelumnya, akhir tahun lalu Wakil Ketua 2 DPRD Merauke, Domin Ulukiana, pernah terpapar COVID-19. Sidang paripurna ketiga sempat ditunda dan selama 14 hari, kegiatan administrasi DPRD dihentikan sementara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemda Merauke berencana menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara mikro karena tingginya jumlah kasus COVID-19 di Merauke. Sejak Januari 2021, Satgas COVID-19 Merauke mencatat sekitar 450 orang terpapar COVID-19. Jumlah ini akan terus bertambah. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dilakukan karena masih banyak kerumunan di beberapa lokasi, serta kurangnya masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Aparat kepolisian akan mengawal PPKM dengan melakukan razia di jalan serta menertibkan kerumunan warga. Untuk pemberlakuan PPKM, khususnya anggota Polri, kami siap mendukung itu dan juga tetap kita utamakan kepada anggota untuk memperhatikan itu pada saat pelaksanaan tugas, baik di lapangan maupun di kantor. Kemudian untuk masyarakat tetap kita menghimbau agar pemberlakuan PPKM nanti ini tetap diperhatikan dan masyarakat bisa terhindar dari penyebaran penyakit virus yang sekarang ini sudah beredar di seluruh dunia. Oleh karena itu dari kami kepolisian tetap menghimbau kepada masyarakat untuk diperhatikan hal itu supaya kita semua tetap sehat. Selain pembatasan kegiatan warga, petugas Satpol PP juga akan diterjunkan ke kampung-kampung untuk mendisiplinkan masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Menurut Satgas COVID-19 sudah menyebar hingga ke kampung-kampung. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemerintah daerah terus mensosialisasikan bahaya COVID-19 dan pencegahannya. Rabu kemarin, petugas PKK memberikan sosialisasi kepada puluhan mama-mama asli Papua di Kampung Sidomulyo, Distrik Semangga, Merauke. Petugas memberitahu bagaimana cara mencegah penularan COVID-19, mulai dari mencuci tangan, menjaga jarak, hingga memakai masker. Petugas juga mensosialisasikan bagaimana tindakan yang harus diambil bila ada kerabat atau anggota keluarga terjangkit COVID-19. Penyuluhan ini dilakukan karena warga masih minim informasi soal pandemi COVID-19 karena lokasi kampung jauh dari perkotaan. Tentang prokes protokol kesehatan COVID-19, kami sebagai masyarakat sudah mengetahui, sudah paham. Namun kami sangat mengharapkan untuk pemerintah lebih terus melakukan sosialisasi ke masyarakat agar kami masyarakat lebih terus mengetahui dan terus mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Merauke. Secara umum 4 orang sudah mulai menerapkannya, tapi tidak semua melakukannya, terutama masyarakat kita yang mungkin belum mengetahui informasi seperti yang diterapkan oleh pemerintah, sehingga mereka belum bisa melakukan sesuai dengan yang diterapkan seperti itu.
Selain protokol kesehatan, petugas PKK juga mengingatkan warga agar balita tak mengalami stunting atau kekurangan gizi. Stunting itu sendiri sangat terkait dengan bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat kita, keluarga, khususnya ibu-ibu hamil, juga ibu-ibu balita yang selama ini banyak mengurus langsung anak-anaknya, sehingga mereka juga ini sangat pengaruh, keadaan stunting ini sangat pengaruh dengan perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga kami juga memberikan contoh dengan tadi praktek bagaimana mencuci tangan yang baik dan benar, langkah-langkahnya, kemudian ada juga mandi, sehingga ada paket sabun mandi, menggosok gigi yang benar, ada sikat gigi dan odol, dan juga harus membersihkan diri dengan gunting kuku, merapikan rambut, mandi, dan sebagainya. Penyuluhan pencegahan stunting dan pencegahan COVID-19 ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Merauke yang ke-119. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Vaksinasi tahap kedua untuk pelayan publik rencananya akan dilakukan akhir bulan ini. Saat ini Dinas Kesehatan Merauke masih mendata berapa jumlah pelayan publik yang akan divaksinasi. Pelayan publik terdiri dari TNI Polri, pedagang, PNS, jurnalis, dan petugas bandara serta pelabuhan. Dinas Kesehatan hingga saat ini belum mengetahui secara pasti jumlah pelayan publik di Merauke karena data dipegang masing-masing satuan kerja. Pelayanan publik nanti direncanakan akhir Februari. Akhir Februari. Sehingga kita usahakan di minggu ini kita bisa tuntaskan untuk nakes, ya, sambil jalan dengan nanti vaksinasi kedua, ya. Jadi yang belum vaksinasi pertama kita tuntaskan minggu ini. Misalnya macam Kimam ini besok, hari ini kita drop vaksinnya. Hari ini ke Kimam, kemudian pesawat hari Rabu atau Jumat itu ke Ilwayap, nanti kita drop juga untuk Ilwayap Tabungansi. Kemudian kami akan koordinasi untuk UKP. Kalau yang lain ini sudah semua. Ya. Neville meminta seluruh pimpinan satuan kerja agar segera menyerahkan data ke Dinas Kesehatan. Nanti Dinas Kesehatan akan mengajukan permohonan vaksinasi ke Dinas Provinsi dan Kemenkes agar tidak terlambat karena vaksinasi harus segera dilaksanakan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dinkes saat ini masih melakukan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan yang rencananya selesai pada 20 Februari mendatang. Meski tidak melenyapkan virus penyebab COVID-19, vaksin mampu menangkal seseorang dari penularan karena virus bisa memunculkan antibodi di dalam tubuh. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Merauke resmi berakhir. DPRD Merauke menggelar sidang paripurna dengan agenda pidato akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Merauke Rabu kemarin. Sidang menerapkan protokol kesehatan ketat sehingga hanya Bupati dan wakilnya yang bisa masuk ruang sidang. Usai pidato, Frederikus Gepse dan Sularso mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD dan masyarakat Merauke yang selama 5 tahun sudah bersama membangun Merauke. Ia berharap Bupati terpilih juga melakukan hal yang sama sehingga pembangunan di Merauke berkelanjutan. Karena suasana yang kita bangun ini kan suasana kebersamaan, kedermawan, persaudaraan, sehingga suasana itu nanti harus kita ciptakan terus. Karena dengan kondisi itu menitikkan air mata itu adalah sebuah bagian dari rasa bahwa aroma atau ucapan syukur yang kita menyelesaikan 5 tahun ini dengan segala galanya dengan baik. Ya puji Tuhan, semua orang akan menikmati apa yang menjadi, dan setiap setiap koki kan pasti lain masakan, tapi cita rasanya adalah cita rasa kedamaian, cita rasa kebersamaan, dan lebih penting takut kekeluargaan dan takut akan lewat kerjasama kita semua, baik teman-teman rekan-rekan media, orang politikus, swasta, dan birokrasi, dengan kerjasama dan sinergi saya yakin kita semua punya kewajiban untuk membangun daerah kita. Bukan hanya orang politik saja, orang birokrasi saja, tapi semua punya peran yang luar biasa. Dan lewat kesempatan ini juga saya ucapkan selamat Hari Tes Nasional. Teman-teman wartawan, teman-teman pers juga berperan penting dalam pembangunan, di dalam memberikan berita-berita yang aktual tentunya yang bisa dipertanggungjawabkan, dan berita-berita yang dapat mendidik masyarakat secara umum tentang perkembangan pembangunan yang ada di Papua, khususnya kita di Kabupaten Merauke.
Frederikus Gepse dan Sularso memutuskan tidak maju dalam Pilkada Merauke. Mereka memilih memberikan tongkat estafet pemerintahan pada putra terbaik asli Papua lainnya. Dalam waktu dekat, Gubernur akan melantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pilkada Desember 2020 pasangan Romanus Mbaraka Ridwan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.